Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya damai sejahtera senantiasa melimpahi kehidupan saudara sekalian. Pada hari ini kita merayakan Kamis Putih, salah satu bagian dari Trihari Suci, yaitu kita merayakan menghayati karya Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk menyatakan kasih Allah, menyelamatkan dunia. Dalam perenungan Sabda Tuhan, saat ini kita diberi tema hamba yang percaya. Hamba yang percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kemerdekaannya, manusia diperhadapkan dengan dua hal, yaitu untuk taat dan setia kepada Allah atau tidak. Dan pada kenyataannya, manusia tidak taat dan setia kepada Allah. Hal itu dinyatakan dalam kehidupan Adam dan Hawa. Ia diperhadapkan untuk taat dan setia atau tidak. Namun Adam dan Hawa memilih untuk tidak taat kepada Allah. Sehingga kehidupan manusia sampai masa kini, kita pun juga diperhadapkan dengan dua hal itu. Kita diperhadapkan dengan dua pilihan, untuk taat dan setia kepada Allah atau kepada yang lain. Dan karena manusia telah terjatuh di dalam dosa, sehingga manusia tidak mungkin lagi menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya kepada Allah dengan sempurna. Bahkan sangat sulit dan tidak mungkin. Oleh karena itu, kasih Allah dinyatakan melalui karya Tuhan Yesus supaya kita manusia yang tidak mungkin untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah itu menjadi mungkin kembali karena Allah memberikan anugerah melalui karya Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepadanya menerima kuasa supaya hidup menjadi anak-anak Allah, menjadi hamba-hamba Allah, menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Oleh sebab itu karya Tuhan Yesus Kristus yang kita hayati, kita rayakan dalam Trihari Suci ini tidak lain adalah dalam rangka menyatakan kasih Allah itu supaya kita yang telah terhilang, supaya kita yang tidak mungkin lagi datang kepada Allah, supaya kita yang tidak mungkin lagi hidup dalam ketaatan, di dalam kemerdekaan, di dalam damai sejahtera, itu menjadi mungkin lagi, bisa dikembalikan kepada hakikat semula kita sebagai ciptaannya, yang dikasihinya, yang diciptakan dengan tujuan supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada dasarnya orang Kristen atau setiap orang percaya kepada Kristus adalah hamba-hamba Allah atau hamba Tuhan. Bukan hanya seorang pendeta atau pelayan-pelayan jemaat yang disebut sebagai hamba Allah. Tetapi pada hakikatnya semua orang percaya adalah hamba Allah. Kristus yang datang dan berkarya melalui kesengsaraan dan salib menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya dimerdekakan dari perhambaan dosa. Yang tadinya setelah manusia terjatuh dalam dosa menjadi hamba dosa. Lalu karya Kristus datang menyelamatkan manusia itu dari perhambaan dosa, dikeluarkan dari perhambaan itu menjadi orang-orang yang merdeka. Namun demikian perlu dipahami bahwa kemerdekaan ini bukan berarti merdeka semerdekanya, sebebas-bebasnya merdeka lalu kita berbuat sesuka hati kita, bukan. Tetapi kemerdekaan yang diberikan oleh Kristus, yaitu kita dilepaskan dari kuasa atau belenggu dosa,
supaya kita hidup di dalam ketaatan, kesetiaan, dan kasih di dalam Tuhan. Melalui kehidupan yang seperti itu, harapannya adalah kita semua menyatakan kemuliaan Allah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita harus menyadari diri bahwa sebagai orang Kristen, kita semua adalah hamba-hamba Allah. Kita adalah milik Allah. Sebagai hamba, maka sudah seharusnya setiap orang Kristen, yang pertama, menyerahkan seluruh hidupnya untuk melakukan kehendak Sang Tuan, yaitu Tuhan. Karena kita hambanya, dalam bahasa kitab suci disebut sebagai doulos. Doulos secara harfiahnya adalah budak. Bahasa Indonesia memakai kosakata hamba. Artinya seorang hamba itu dia sudah tidak memiliki hidup atas dirinya sendiri, tetapi hidupnya adalah bagi Sang Tuan. Oleh sebab itu, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah, kita sudah seharusnya menyerahkan seluruh hidup kita untuk melakukan kehendak Sang Tuan. Di semua sektor kehidupan, di seluruh aspek kehidupan kita, kehidupan sehari-hari, berkeluarga, bermasyarakat, bekerja, paradigma kita adalah aku hamba Tuhan yang sedang melakukan pekerjaan bagi Tuhan. Paradigma itu harus kita miliki di dalam diri kita sebagai hamba-hamba Allah. Jadi, kalau kita melakukan sesuatu, bukanlah karena keinginanku, karena aku ingin itu, ingin ini, bagi diriku sendiri, tidak. Tetapi semuanya adalah supaya melalui kehidupanku, nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan ini boleh dibangun di dalam damai sejahtera. Yang kedua, sebagai hamba Allah, maka sudah seharusnya setiap kita, orang Kristen, melaksanakan tanggung jawab dengan ikhlas dan sepenuh hati tanpa menuntut hak. Sebagai hamba tidak sepatutnya kita menuntut hak, tetapi kita hendaknya berkata seperti di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 10 yang demikian. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mengapa demikian? Ya karena kita hamba. Aku sudah tidak punya diriku sendiri. Diriku yang ada ini adalah hamba Allah. Aku melakukannya bagi Sang Tuan. Namun mari kita periksa kehidupan kita masing-masing. Bukankah kita masih sering menuntut hak atas apa yang kita lakukan? Lalu kita protes sama Tuhan, ya Tuhan aku sudah melakukan ini. Apa yang kau berikan padaku? Aku sudah berbuat kasih. Aku sudah melayanimu, melayani jemaat. Aku sudah melakukan ritual-ritual ini dan itu dan seterusnya. Mungkin kita tidak melakukan itu. Mungkin kita tidak mengatakannya dalam doa. Tapi sadarkah? Kita juga melakukannya melalui media sosial. Hari-hari ini saya melihat postingan-postingan yang captionnya mengatakan begini. Talk less, do more. Tapi gambarnya apa? Ia sedang membagikan sembako kepada orang. Apa artinya itu? Ya tiada kata-kata, hanya melakukan. Tetapi apakah sungguh seperti itu? Kalau diposting lalu menunjukkan bahwa aku sedang berbagi ini loh, beras, ini sembako, lalu dengan narasi yang begitu indah. Bukankah itu semua sedang mencari pengakuan? Supaya orang melihat pekerjaan kita. Supaya dunia tahu bahwa aku sedang berbuat baik. Bukankah kalau seperti itu sebenarnya kita sedang melakukan kebaikan, melakukan pekerjaan hanya untuk kita sendiri? Kita sebenarnya bukan melakukan untuk Tuhan dan untuk sesama. Tapi kita
hanya melakukan untuk diriku sendiri, yaitu apa? Pengakuan atas dunia bahwa aku adalah orang baik, bahwa aku adalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Captionnya sih bagus ya, talk less do more. Ya. Nggak berkata-kata, hanya melakukan. Tapi gambarnya seperti itu. Dan diposting di media sosial. Kalau kita sebagai hamba, sungguh-sungguh menghayati aku adalah sebagai hamba, aku akan melakukan tanggung jawabku dengan ikhlas dan sepenuh hati tanpa menuntut hak. Kita mungkin tidak pernah mengatakan, ya Tuhan, upahlah aku karena aku telah melakukan ini. Tetapi otomatis dengan kita melakukan seperti itu, kita sedang menantikan sebuah pengakuan dari dunia. Kita sedang menantikan upah. Ya upahnya apa? Pengakuan, sanjungan, dan seterusnya. Padahal kalau pengajaran Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Mau orang berkata apa, mau orang sanjung atau tidak, mau berterima kasih atau tidak, bukan urusan kita. Urusan hamba adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Sang Tuhan. Dan selesailah pekerjaan kita. Masalah kalau ada orang mau mengapresiasi, ya, memberi sesuatu, itu urusan mereka tetapi bukan keinginan kita. Bukan kita mencarinya. Silakan saja. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita sebagai hamba-hamba Allah sungguh menyadari ini, bahwa sebagai hamba memiliki tanggung jawab. Dan kita laksanakan itu dengan ikhlas dan sepenuh hati tanpa menuntut hak. Yang ketiga, sebagai hamba Allah, kita sudah seharusnya siap melakukan tugas dan tanggung jawab dari Sang Tuhan apapun resikonya. Maka hari-hari ini pun hati saya sendiri protes sebenarnya. Ketika banyak orang memposting di rumah saja, ya silakan bagi orang-orang tertentu di rumah saya saja. Tetapi bagi orang yang bekerja berprofesi dalam profesi-profesi tertentu tidak mungkin di rumah saja. Misalkan para pekerja medis, apakah harus di rumah saja? Enggak mungkin. Lalu saya, kalau ada jemaat yang meninggal, di rumah saja. Ya enggak demikian. Kita diberi akal budi, Bapak, Ibu, dan Saudara. Maka kasih harus dinyatakan. Apakah kemudian ketika ada orang meninggal, lalu kita datang dan kita ikut meninggal karena terserang virus corona? Bukankah tidak? Kita diberi akal budi bagaimana supaya kita bisa menyatakan kasih, diri kita sendiri tetap terlindungi. Memakai masker, dengan physical distancing, menjaga jarak dengan orang lain. Bukankah itu akal budi yang diberikan Tuhan? Bukan berarti lalu kita total di rumah. Kalau ada orang meninggal, kalau memang pemerintah menyediakan tenaga untuk menangani orang yang meninggal sampai penguburan, oke, kita mungkin di rumah saja. Tapi hal itu nggak mungkin bagi orang-orang yang bekerja seperti saya dan pekerja-pekerja medis dan lain sebagainya. Jadi siap melakukan tugas dan tanggung jawab dari Sang Tuhan apapun resikonya. Kalaupun resikonya adalah kematian, ya. Kalau memang harus mati, apa boleh buat? Ya harus dihadapi. Tapi percaya bahwa kematian di dalam Kristus bukanlah sesuatu yang menjadi aib, bukan. Tetapi itu adalah kemuliaan. Ketika kita mati dalam melakukan pekerjaan di dalam Tuhan. Tapi bukan berarti saya menolak akal budi. Lalu saya juga menolak bahwa kita harus dengan akal budi itu supaya kita tetap hidup. Jelas, kita dengan akal budi itu supaya kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Pekerjaan tetap dilakukan, kasih dinyatakan, kita sendiri tetap selamat dan orang lain juga tetap selamat. Namun demikian, tanggung jawab dan tugas sebagai hamba, kita melakukannya walaupun itu beresiko. Yang keempat, sebagai hamba Allah, kita melakukan tugas dan tanggung jawab dengan spiritualitas hamba seperti Tuhan Yesus yang merendahkan diri, bahkan mengosongkan diri, berkenosis.
untuk melayani, untuk mengasihi sesama manusia. Digambarkan di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 ini. Bagaimana Yesus membasuh kaki para murid sebelum mereka melangsungkan perjamuan malam itu. Yesus sebagai sang guru, harusnya dia dibasuh oleh murid-muridnya, tetapi Yesus menunjukkan spiritualitasnya bahwa dirinya adalah hamba Allah. Maka dia mau melakukan, merendahkan diri. Supaya apa? Kasih dinyatakan. Maka Yesus membasuh kaki para murid. Dan Yesus mengatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yesus guru kita, guru sejati. Dia tidak sekedar ngomong tetapi juga melakukan. Dia juga menghadapi resiko. Dan dia sungguh-sungguh menerima itu. Nah, kalau kita adalah hamba-hamba Allah, murid-murid Kristus, maka kita juga sudah seharusnya mengikuti teladan Kristus. Melakukan apa yang Kristus lakukan. Walaupun beresiko. Tapi Tuhan menyertai kita dengan akal budi. Kita melakukan tanggung jawab kita dengan spiritualitas seorang hamba yang mau merendahkan diri. Kita mau melayani sesama, melayani masyarakat. Walaupun kadang-kadang kehidupan di tengah-tengah masyarakat kita secara sosial, orang itu melihat orang seperti saya sebagai pendeta begitu ditempatkan sebagai tuan, sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Tapi saya sendiri tidak berpikiran seperti itu, sehingga ketika saya melakukan suatu pekerjaan di tengah masyarakat yang menurut masyarakat itu nggak layak dilakukan Pak Pendeta, itu biar saya yang melakukan. Lalu saya dilarang, tidak seperti itu. Kalau memang saya harus melakukan, ya enggak apa-apa. Karena di tengah-tengah masyarakat, ya kita sama saja, kita anggota masyarakat. Seperti waktu kemarin ketika ada penyemprotan, saya ikut nyemprot, saya gendong tangki semprot itu, dan orang kaget. Loh Pak Pendeta dewe yang nyemprot? Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Saya bagian dari masyarakat, ya saya bisa melakukan itu, kenapa tidak? Bukan berarti kalau saya pendeta, saya harusnya cukup perintah-perintah saja. Saya duduk manis, tidak. Kalau memang saya harus bisa melakukan, kenapa tidak? Melakukan tugas tanggung jawab kita dengan spiritualitas seorang hamba seperti Kristus yang mengosongkan diri. Siapa sih aku? Aku bukan siapa-siapa. Aku ini sudah mati. Aku sudah nggak ada, yang ada adalah aku di dalam Kristus. Maka aku sekarang yang hidup ini adalah hidup bagi Kristus. Nah, bagaimana semua itu bisa dilakukan? Bagaimana semua itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Tidak lain. Kita sungguh-sungguh menghidupi iman kita. Hamba yang percaya. Tanpa iman, tanpa kepercayaan yang sungguh-sungguh sulit. Seperti bangsa Israel ketika mau keluar dari tanah Mesir, tanpa iman, tanpa percaya, tidak akan terjadi keselamatan itu. Firman Tuhan apa? Ini menyesatkanku. Ini hanya menjerumuskanku, membawaku kepada kematian di tengah-tengah padang gurun. Tetapi iman percaya bahwa apa yang diperintahkan Allah, apa yang difirmankan Allah, itu ya dan amin dan pasti terjadi dan benar. Israel sungguh-sungguh menyatakan diri percaya. Walaupun pergumulannya juga luar biasa. Bergumul untuk percaya itu tidak mudah. Pada masa kini juga. Bagaimana kita percaya bahwa apa yang diajarkan Yesus itu adalah kebenaran. Apa yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kebenaran yang harus kita lakukan demi kemuliaan Allah dan demi kehidupan yang damai sejahtera. Tanpa kita mempercayainya, omong kosong. Yang diajarkan Injil omong kosong. Yang dilakukan Yesus omong kosong. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri, itu omong kosong. Kalau tidak percaya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh menghidupi spiritualitas hamba yang percaya.
Bahkan firman Tuhan yang mengatakan, setiap orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Seorang yang kehilangan nyawanya karena aku, dia akan mendapatkannya, dia akan percaya, dan orang itu akan melakukan kehidupannya sungguh-sungguh sebagai hamba-hamba Allah. Nah, oleh sebab itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, dalam menghayati Trihari Suci ini, di dalam Kamis Putih ini, mari kita sungguh-sungguh melihat, memandang kehidupan Yesus Kristus, yang walaupun dia adalah Raja, dia adalah Allah sendiri, tapi mau berkenosis, merendahkan diri, mau membasuh kaki murid-murid Yesus. Dan dia sungguh-sungguh percaya akan pengutusan Allah Bapa, dan dia melakukannya dengan taat dan setia sampai mati. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah-tengah keprihatinan dunia ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19, penderitaan, kesusahan, tetapi percayalah, Tuhan memberkati kita. Tuhan mengutus kita di tengah-tengah kehidupan ini menjadi hamba-hambanya sesuai dengan bagian kita masing-masing, supaya kehidupan ini boleh dibangun dalam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.